memahami detil dakwaan sidang Jenderal Hendra Kurniawan, CS. Seperti kita ketahui, ada dua kelompok terdakwa dalam perkara yang menyangkut pembunuhan Brigadir J. Kelompok pertama adalah mereka yang terlibat pembunuhan, terdiri dari Jenderal Pecatan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara di kelompok yang kedua adalah perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Di sini ada Jenderal Pecatan Ferdi Sambo lagi, kemudian anak buahnya mulai dari Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Perkara perintangan penyidikan difokuskan pada upaya memberangus bukti rekaman CCTV yang terkait kematian Brigadir J. Belakangan, rekaman CCTV itu berhasil ditemukan kembali dan membuka tabir kasus ini. Khusus Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan, mari kita telisik tuduhan atau dakwaan jaksa penuntut umum yang digunakan untuk menjerat sang jenderal bintang 1 yang sampai hari ini belum dipecat. Hari ini dia sidang, dan sebelum sidang dimulai, dia sempat melemparkan senyum tipis, meski diancam hukuman 10 tahun penjara. Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan didakwa dengan dua mata dakwaan. JPU menyebutnya dengan istilah atau. Artinya, dia bisa dijerat dengan dakwaan pertama, atau jika tidak bisa dijerat dengan dakwaan pertama, maka bisa dijerat dengan dakwaan yang kedua. Mari kita lihat dakwaan pertama. Dakwaan pertama adalah dijerat dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau biasa disingkat dengan istilah UU ITE. Terdiri dari primer dan subsidiar. Dalam dakwaan pertama primer melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang ITE Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 49 berbunyi, hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah atas perbuatan mengganggu kinerja sistem elektronik. Dijungtokan atau dikaitkan dengan pasal 33 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Di dakwaan pertama ini, JPU menambahkan dakwaan pertama subsidiar. Artinya, jika tak bisa dijerat dengan dakwaan primer, masih ada alternatif di subsidiarnya, yakni pasal 48 Undang-Undang ITE yang dijungtokan juga dengan pasal 32 Undang-Undang ITE. Pasal 48 ini ada 3 ayat yang masing-masing hukumannya makin besar. Bunyinya adalah pasal 48 ayat 1, hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda maksimal 2 miliar atas pengerusakan dokumen elektronik milik orang lain. Pasal 48 ayat 2, hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda maksimal 3 miliar rupiah atas pemindahan atau mentransfer informasi elektronik kepada orang lain yang tidak berhak. Pasal 48 ayat 3, hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah atas perbuatan membuka akses informasi elektronik yang sifatnya rahasia. Pasal 48 Undang-Undang ITE ini lalu dijungtokan atau dikaitkan dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan maksud kami suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Tribuners, baik dakwaan pertama primer dan subsidiar, dakwaan pertama ini dicungtokan atau dikaitkan lagi dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang berbunyi dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka
yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Jadi maksudnya, tak peduli apakah dia yang menyuruh atau hanya turut serta, tetap akan mendapatkan hukuman. Kita lanjut ke dakwaan kedua. Jika dakwaan pertama menggunakan Undang-Undang ITE, maka dakwaan kedua menggunakan pasal yang sudah diatur dalam KUHP. Maksudnya jaksa, jika dia tak bisa dijerat dengan dakwaan pertama tadi, maka bisa dijerat dengan dakwaan kedua ini. Sama seperti dakwaan pertama, dakwaan kedua juga ada primer dan subsidiarnya. Dakwaan kedua primer, Hendra Kurniawan adalah pasal 233 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang digunakan untuk meyakinkan atau menjadi bukti bagi kuasa yang berhak, atau surat pembukti dalam kurung akte, surat keterangan atau daftar yang selalu atau sementara disimpan menurut perintah kekuasaan umum, atau baik yang diserahkan kepada orang pegawai maupun kepada orang lain untuk keperluan jabatan umum dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Lalu selanjutnya dakwaan kedua subsidiar Hendra Kurniawan CS adalah pasal 221 ayat 1 kedua KUHP. Isi pasal 221 ayat 1 adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Sementara butir kedua atau kedua berbunyi, barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halanginya atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Baik primer dan subsidiar dakwaan kedua ini dijungtokan atau dikaitkan lagi dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang berbunyi, dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Jadi sekali lagi Tribuners, maksudnya tak peduli apakah dia yang menyuruh atau hanya turut serta, tetap mendapatkan hukuman. Istilah obstruction of justice biasanya merujuk pada pasal di KUHP ini, merujuk pada dakwaan yang kedua. Meski memang dakwaan kedua ini ancaman hukumannya lebih ringan.